dengan kata. Aceh membangun bangsa dengan kata. Ya. Saya bilang deh. 2, 3. Kosa kata. Membangun bangsa. Sebagai pengamat kebudayaan, sebagai dosen dari Ibu Tatular ya, sebagai ibu pendidik akademisi, bagaimana pandangan ibu tentang telah terjadinya korupsi di Dinas Kebudayaan DKI? Nah, itulah salah satunya. Kemarin kalau ada di Gareng Petruk itu saya mengangkat kan, inisial saya STH, saya mengangkat dengan sindiran-sindiran jenaka. Gareng Petruk itu? Iya, saya di Gareng Petruk.com ya? Itulah salah satu sindiran saya. Kok bisa gitu loh? Ya kan, sementara seniman itu kerjanya kan dari maaf aja ya, dari hal yang paling kecil pun dia masih berusaha untuk apa? Membangun Indonesia, memperkenalkan budaya dan mempertahankan dan mensosialisasikan kebudayaan yang ada di melalui pentas seni. Ya, melalui pentas seni. Ya. Pikiran saya adalah kok bisa ada penerimaan bahkan istilahnya yang seharusnya justru mereka atau beliau berusaha untuk membangun merekonstruksi budaya kita. Bila ini hampir punah. Tidak perlu kita saran atau apa gitu ya kalau menurut saya, tapi bagaimana caranya kita duduk bersama sehingga ada solusi kayak gitu. Demo juga kan gini, demo juga ini kan bagian dari aksi-aksi yang konstitusional. Demo ini juga bagian dari protes, misalnya unjuk rasa, maka disebutnya unjuk rasa, mengunjuk rasa atas keprihatinan mereka. Ketika misalnya ada forum-forum dialogis aktif yang lebih kooperatif, konstruktif, itu lebih jauh lebih baik karena dia tidak monolog kan, jadi dia lebih ada interaksi. Nah, contoh misalnya kayak kemarin kita mempelopori diskusi publik ya, dari Yayasan Pelestarian dan Pengembangan Budaya Betawi YASBI di situ Bapak. Apa pandangan Ibu tentang diskusi seperti itu? Ya, ya bagus ya, karena ya itu salah satu sosialisasi tadi ya. Wadah yang sudah diberikan kemarin, acara kemarin, justru membuat animo positif dong akhirnya, karena kehadiran dari para seniman merupakan sindiran-sindiran yang bisa mengangkat nama dari kebutuhan atau kebudayaan yang ada di saat ini. Ya, kebetulan kami dari forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi. Nah, ini jadi bagian dari masyarakat yang turut berperan serta dan berperan aktif dalam rangka membongkar dugaan kasus korupsi sampai kawasan wilayah di kebudayaan. Ini hasil dari penelitian dan pengamatan kita bagaimana cara pola strategi agar para pegiat seni ini sebagai duta seni, sebagai pelaku seni, tentunya juga kesejahteraannya harus dilakukan. Maka sering saya mengatakan bullshit ketika kita berbicara tentang penguatan budaya Betawi, tapi korupsinya terjadi di dinas budaya sendiri. Nah, apa harapan Ibu tentang kehadiran YASBI dan formasi? Ya, kehadiran YASBI salah satu hal yang positif. Kalau kan tidak bisa mengatakan apa-apanya, karena kegiatan dari YASBI itu kan adalah bukti fisik yang nyata. Dan kehadiran para seniman aja bisa membuktikan. Kemudian ada tokoh-tokoh ya, ada kiai, ada anggota dewan, ada dari dinas sudah dan kebetulan juga kami kan mengisi sebuah buku juga, Pak. Buku itu mengenai jelajah budaya. Jelajah budaya. Tuh perhatikan ya, jelajah budaya. Coba sini dikit lagi biar kedengeran. Nah, apa namanya Bu? Jelajah budaya. Nah, besok itu kami akan launching buku itu, Jelajah Budaya, bersama anak Fakultas Hukum. Di Tatular? Bukan, di gedung cyber. Cyber crime Mabes Polri? Ya, di cyber Kuningan. Oh, yang itu.
Oh, nama gedungnya. Ya, nama gedungnya. Bukan, saya berpikirnya direktorat karena kita lagi buat balik ke cyber kan. Itu terkait ada yang memfitnah kita. Ah, ini menarik nih Bu. Ini menarik nih ya, saudara-saudara nyanyi cangkingnya bagus. Saya ini kan Bu sedang aktif. Saya Bang Jadi Pitung dan Formasi sedang aktif membangunkan yang tidur, mengingatkan yang lupa. Kemudian sekaligus menyampaikan pesan bahwa korupsi adalah musuh kita bersama. Bukan hanya musuh negara, tapi ini musuh dunia. Nah, ketika kita sedang melakukan upaya-upaya pemberantasan korupsi sesuai dengan arahan Pak Prabowo tentang pemberantasan korupsi, nah ini ada oknum-oknum, komprador, Pak. Saya sebut ini sebagai para pemuja koruptor. Nah ini melempar isu-isu miring, isu-isu negatif yang menurut saya, mohon maaf kalau keliru, ini adalah upaya untuk mendowngrade, untuk melemahkan sekaligus menggemboskan, termasuk pembusukan terhadap aktivis yang peduli terhadap pemberantasan korupsi. Apa pendapat Ibu sebagai orang yang benar-benar pakar komunikasi melihatnya seperti Kalau di komunikasi itu ada begini Pak, istilahnya ada 3 efek dari komunikasi. Dia berbentuk kognitif, afektif, dan behavioral. Pada saat kita memberikan pengetahuan tentang aktivis atau aktivitas dari seniman, maka dia akan diterima oleh orang lain, yaitu dalam bentuk afektif. Apakah emosionalnya akan muncul? Apakah dia akan marah? Apakah dia akan berontak? Apakah dia bisa menerima informasi itu? Lalu akan ada akhirnya behavioral, yaitu perubahan perilaku. Endingnya adalah perubahan perilaku itulah yang sangat diharapkan supaya masyarakat di Indonesia ini peka dengan keadilan dan kesejahteraan. Nah, ini informasi menarik. Kita juga harus mengucapkan terima kasih kepada pihak Dinas Kebudayaan DKI Jakarta yang sudah melakukan reformasi diri. Secara informatif, bahkan ada yang masuk ke hotline kami di hotline informasi itu. Mereka menyampaikan bahwa alhamdulillah sejak diungkapnya kasus tersebut sekarang sudah tidak dipotong. Nah, ini kan satu kemajuan. Merubah pola dan apa yang tadi Ibu bilang itu, jadi kognitif, afektif, dan behavioral. Perubahan perilaku itu akan ada. Yang kemarin perilakunya koruptif menjadi non-koruptif. Iya dong. Oke ya, terima kasih. Ini Ibu kita dengan Ibu siapa? Ibu Serepina. Ibu Serepina dari Universitas Empu Tantular.